Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan di awal tahun 2022. Ya, semoga hari ini lebih baik dari kemarin dan semoga besok lebih baik dari hari ini. Yang mudah-mudahan ini bukan sekedar slogan, jargon, tapi menjadi falsafah hidup. Ya, jadi kalimat yang barusan harus menjadi falsafah hidup buat kita semua. Harus lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Salawat dan salam semoga tercurah kepada tauladan kita, Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita semua umatnya. Semoga kita istiqomah mengikuti risalah yang dibawanya, dinul Islam, dan juga istiqomah mengikuti jalan hidupnya, berdakwah di jalan Allah sampai akhir hayat. Jadi beramal soleh, mengajak orang lain jadi soleh, ya, berdakwah itu seperti itu. Tidak mengenal kata pensiun. Kapan kita pensiun beramal soleh? Kapan kita pensiun bergerak berdakwah menyeru ke jalan Allah? Nanti Allah yang memensiunkan kita. Ya, kematian. Pensiunnya umat Islam itu kematian. Ya, selagi ruh masih dikandung badan, maka semakin tambah umur, semakin tambah tua, harus semakin produktif. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika ikut bergabung dalam sebuah peperangan, di surah At-Taubah ayat 38, infiru khifafan wa thiqala, pergilah ke medan perang baik ringan maupun berat. Ringan muda anak, berat tua. Ringan kaya banyak bekalnya, berat miskin pengen tapi nggak punya bekal. Ternyata salah satu yang bergabung memenuhi atau merespon ayat ini adalah sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Dan ketika beliau ikut bergabung dalam peristiwa perang ini, usia beliau sudah 93 tahun. Tiap mananya tuh, makin tua bukan makin menyendiri, makin tua bukan makin menyepi. Orang yang sedang menyendiri, menyepi, cepat pikun. Ya, umur 50 tahun ke atas mau kemana? Mau nonton konser, diketawain orang. Mau ke bioskop, diketawain orang. Ya, mau main bola, bulu tangkis sudah nggak bisa, ya, olahraga yang standar. Hanya ada dua tempat yang pantas didatangin oleh lintas usia, masjid dan masjid taklim. Usia berapa aja datang ke sini nggak diketawain orang. Bener kan? Coba aja udah kayak saya, kayak Ustadz Yudi misalnya, nonton konser apa kata dunia? Tawa lah. Apalagi mama udah 70-an tahun misalnya. Ya. Jadi hanya ada dua tempat didatangin oleh lintas usia, dari baru lahir sampai mungkin 2 hari akan meninggal, datang ke sini, masya Allah, berkah. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita terus memakmurkan rumah Allah dengan syiar-syiar Islam, dan mari kita terus bergerak di jalan Allah, bergerak untuk terus berdakwah, ya,
mensolehkan diri kita dan mensolehkan yang lain. Begitu ya, sepakat ya? Sepakat? Mari kita terus solehkan diri kita dan kita bergerak untuk mensolehkan yang lain. Gimana caranya ya? Ya harus dirancang. Hari esok harus dirancang, harus diprogram, harus di planning, merancang, memplanning, membuat program itu perintah Allah. Kirain perintah Allah cuma sholat, enggak? Ya, jadi membuat program, merancang hari esok adalah perintah Allah. Surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Berulang-ulang tuh kalimat bertakwalah kalian semua kepada Allah. Ya, jadi memang urusan agama, urusan akhirat harus ulang-ulang, diingat-ingetin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang barusan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, banyak banget dalam Al-Qur'an kalimat takwa diulang-ulang. Mengapa? Karena urusan akhirat abstrak, gaib, belum kelihatan. Makanya kita harus sering diingetin, namanya belum kelihatan, gampang lupa. Kalau dunia kan kelihatan, dunia cash, makanya urusan dunia sepertinya kita udah nggak harus diingetin juga ingat. Ya, ada yang suka lupa sarapan pagi, enggak. Ada yang suka lupa makan siang, enggak. Ada yang suka lupa makan malam, enggak. Ada yang suka lupa gajian, enggak. Urusan dunia mah nyaris gak perlu diingetin, ingat soalnya tunai. Ganjaran, adab kan belum kelihatan. Surga, neraka, timbangan amal, hari perhitungan belum kelihatan. Makanya kita harus terus saling mengingatkan agar walaupun yang dijanjikan Allah belum tampak di mata, yang diancamkan Allah juga belum kelihatan, tapi ya kita tetap semangat beramal soleh dan kita juga semangat untuk jauh dari segala yang dilarang. Jadi beramal solehnya semangat, meninggalkan yang dilarang juga semangat. Sekali lagi, walaupun pahala yang dijanjikan belum kelihatan, sekalipun yang diancamkan belum kelihatan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Ini terjemah bebas. Hendaklah setiap jiwa merancang masa depannya, masa depan qarib, dekat, ya, masa depan dunia, godin, godan, masa depan jauh, besok, masa depan akhirat. Harus di planning, harus dirancang. Dipastikan kalau kita nggak pernah merancang masa depan, pasti dari tahun ke tahun ya kayak gitu-gitu aja. Jalan aja mah. Paling menambahin usia. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita nggak punya rancangan, nggak punya program, nggak punya planning untuk hari esok, yakin besok kayak gitu-gitu lagi, kayak gitu-gitu lagi. Artinya ya nggak akan berubah. Jadi merancang hari esok adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, itu ayatnya. Surah 59 ayat 18. Ada juga dengan redaksi yang berbeda, maknanya sih sama di surah 13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah
nasibnya sendiri. Benar kan? Artinya apa? Masa depan kamu, hari esok kamu, kata Allah, terserah kamu. Kita diberi ruang begitu lebar, begitu luas. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Ini kaum nih, kumpulan. Kecuali kaum ini mau merubah nasib sendiri. Warga Depok Jaya tahun 2022, Depok Jaya mau seperti apa? Terserah kalian. RW-nya mau ganti apa? Mau seumur hidup? Terserah kalian. Ini udah ada yang wacana nih, mau di seumur hidup. Main aja. Tambah 3 periode katanya. Ya terserah kalian. Benar kan? Ya ini pakai bahasa ketua RW aja ya. Yang namanya kaum, kumpulan terdiri dari individu. Maknanya apa sih? Allah menyebut dengan bentuk jamak kaum, tidak menggunakan bentuk mufrad tunggal di ayat ini. Ya, Allah sama dengan mengatakan kalau kaumnya ingin berubah, maka yang harus kita rubah pertama itu individunya. Jadi kaum ini nggak akan berubah jemaah kecuali merubah individu. Kan pertanyaannya merubah individu gimana? Harus intens. Membentuk karakter itu harus intens, sering. Kalau nggak intens, karakter Al-Quran, karakter Islam tidak melekat. Buyar lagi, cair lagi, ngambang lagi. Jadi harus seintens mungkin, sesering mungkin. Santri tiap hari ketemu kiai, lihat aja, terbentuk lah karakter kesantriannya. Tiap hari ketemu kiai. Benar kan? Oh. Seberapa banyak intens? Kalau pakai bahasa Al-Quran, murid ketemu guru, guru ketemu murid, sehari 2 kali. Surah Al-Kahfi surah 18 ayat 28. Sabarlah Muhammad, berkumpul bersama mereka. Orang-orang yang selalu berdakwah di jalan Tuhannya. Kumpullah dengan mereka, orang-orang yang selalu menempa dirinya hanya mengharap keridhaan Allah. Bil ghodati, di waktu pagi, wal asyi, dan di waktu petang sore. Dan itu berarti dua-duanya. Rasulullah tidak dikasih opsi pagi atau sore, enggak. Kumpullah dengan mereka pagi dan sore. Jadi kalau guru ketemu murid pagi dan sore, murid ketemu guru pagi dan sore, berarti seminggu murid ketemu guru berapa kali? 14 kali. Ya. Jadi guru ketemu murid itu kalau ngikutin Al-Quran seminggu 14 kali. Ya. Kita aja ketemu seminggu sekali kayak begini. Ya. Seminggu sekali juga kadang-kadang berhalangan hadir, benar kan? Ketiduran, krimis, ya, kurang sehat dikit. Hasilnya kayak begini nih, keren-keren. Ya, ini hasil pembinaan seminggu sekali yang kadang-kadang sebulan hadir 2 kali. Alasannya
lupa, ketiduran, kurang sehat, ada tamu, benar kan? Masya Allah. Seminggu sekali dengan berbagai halangan aja kayak begini. Coba kalau seminggu ketemu 14 kali, itu perintah. Jadi kita baru merespon Al-Kahfi ayat 28 yang harusnya ketemu guru, ketemu murid sehari 2 kali, seminggu 14 kali. Baru berapa persennya kalau kita merespon seminggu ketemu sekali? Tujuannya apa? Seminggu ketemu sekali, membentuk karakter supaya komitmen terhadap Islam makin kuat. Maksudnya begitu. Jadi kalau individu nggak dibuat kayak begini, ya jangan ngarep akan ada perubahan ke depan. Sulit. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad membangun peradaban Islam pastinya ya, peradaban di bawah naungan panji-panji ilahi. Ternyata dimulai dari memperkuat amal-amal individu. Ya. Jadi memperkuat amal individu ya harus ngumpul setiap pekan memang. Tuhannya diingetin terus, qiyamul lail diingetin terus, infak sedekah diingetin terus, zakat diingetin terus. Ya, qiyamul lail diingetin terus. Untuk apa? Memperkuat amal-amal pribadi. Surah 14 Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat 37. Ya, ini diabadikan. Jadi membangun peradaban besar itu dimulai dari memperkuat amal-amal individu. Rabbana inni askantu, ya, surah Ibrahim surah 14 ayat 37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku akan menempatkan, akan meninggalkan sebagian dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada pepohonan, tidak ada tetumbuhan. Ya, wadin itu artinya lembah, kayak danau. Wadin gini di sini. Jangankan dataran tinggi atau yang datar, lembahnya aja kering kerontang. Di mana lembah itu? Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang agung, di dekat Ka'bah yang sekarang menjadi bangunan Masjidil Haram. Tuhan, aku akan meninggalkan sebagian turunanku di sebuah negeri yang tandus, yang kering, kerontang, tidak ada apa-apa di sini. Ya. Terus apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Jadikan keturunanku menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Masya Allah. Mau membangun sebuah peradaban besar diawali dari mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat, apalagi sekedar menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar mendirikan sholat. Contoh mendirikan sholat, mengerjakan sholat di awal waktu itu mendirikan. Jam 6 baru sholat subuh tanpa sebab, itu melaksanakan. Yang penting gugur kewajiban. Sholat terburu-buru, itu sekedar melaksanakan. Yang penting kewajiban gugur. Mendirikan sholat, berusaha setenang mungkin, sekhusyuk mungkin, dinikmatin sholatnya kita berhadapan dengan Allah. Itu salah satu contoh mendirikan sholat. Mendirikan sholat, pergi ke masjid berjamaah. Kok nggak pernah ke masjid, di rumah aja, yang penting gugur kewajiban. Itu namanya melaksanakan. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar keturunan yang ada di situ bukan melaksanakan, apalagi sekedar menggugurkan, tapi benar-benar mendirikan sholat. Artinya apa? Ingin membangun peradaban besar, peradaban Islam, dimulai dari memperkuat amal-amal individu yang disebut redaksinya di sini adalah sholat.
bukan sekedar melaksanakan, tapi benar-benar mendirikan. Jelas sama? Ya, makanya memperkuat amal individu ya harus dengan forum-forum pekanan, ya, supaya amal-amalnya diingatkan terus. Berapa juz nih sepekan? Ya, ditanya berapa juz masih senyum-senyum. Ya, jadi kalau ditanya berapa juz sepekan senyum-senyum, itu kemungkinannya 1 juz nggak nyampe. Besok ditanya lagi, aduh gak enak ditanya mulu, lama-lama ngencengin tuh. Ya, dimonitor. Paham jemaah? Ya, jadi membentuk sebuah komunitas yang memiliki komitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah, komitmen kepada Islam itu harus sekali lagi dari membentuk karakter individu. Membentuk karakter individu gimana? Ya harus ada pertemuan yang intens, yang sering, biar terbentuk. Jelas sama? Jelas ya? Lalu apa kata Nabi Ibrahim di kalimat berikutnya? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan ya Allah manusia hatinya tahwi, hawa nafsu, keinginan nafsu. Jadikan manusia di muka bumi hatinya selalu ingin ke sini. Ini efek doanya Nabi Ibrahim. Bapak Ibu diajak jalan-jalan ke Australia, biaya ditanggung, gratis, nanti pulangnya dapat uang pesangon atau uang jajan. Mau ikut nggak? Jalan-jalan yuk ke Australia seminggu. Wah, kagak ada duit. Tenang aja, dibayarin semuanya. Ikut? Ikutlah, ya. Tahun depan, akhir tahun diajak lagi jalan-jalan ke Australia. Ya, gratis. Saya yakin nggak seperti awal responnya. Ikut tuh, ya. Tahun berikutnya, tahun kedua, yuk jalan-jalan yuk ke Australia seminggu, gratis. Saya yakin akan mikir dulu. Ke Australia lagi? Apa maksudnya? Ke Australia kedua kali, ketiga kali itu bosan. Ke Singapura sekali asik, kedua kali nggak asik, ketiga kali bosan. Ke Amerika sekali asik, kedua kali mikir-mikir, ketiga nggak ikut bosan. Hanya ada 2 tempat yang nggak pernah bikin kita bosan: sholat di Masjid Nabawi sama sholat di Masjidil Haram. Sebulan sekali pergi ke sana nganterin jamaah. Sebulan sekali kala itu mendampingi jamaah. Asal melihat Ka'bah itu terharu lagi, berlinang air mata lagi. Dari usia 0 sampai umur 40 tahun, sholat berapa lama tuh? Mustaqbilal Ka'bah, cuman menghayal aja. Ka'bah dihayal. Tiba-tiba Allahu Akbar, Ka'bah di depan mata. Kayak mimpi, ya Allah. Bertahun-tahun mustaqbilal Ka'bah cuman menghayal. Hari ini mustaqbilal Ka'bah benar-benar di depan mata. Kalau bukan rahmatmu, kalau bukan karuniamu, bukan kehendakmu, nggak mungkin saat ini aku Allahu Akbar sambil melihat Ka'bah. Siapa sih kita yang nggak boleh sholat di sana? Sekali sholat pahalanya sama dengan 60 tahun. Oh, boleh. Siapa yang nggak boleh sholat di Masjid Rasul? Sekali sholat sama dengan 1000 kali kita sholat di Masjid Al-Awwal. Ya. Jadi 2 tempat itu nggak bikin bosan. Kenapa ya nggak bikin bosan? Efek doa Nabi
Ibrahim, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Jangankan gratis, bayar aja, kalau lagi ada uang mah gak ada masalah, bener kan? Mudah-mudahan yang pagi-pagi ini ada di sini nanti bisa umroh bareng-bareng ya Bapak Ibu. Masya Allah, pengen banget gitu ya. Bener, bener. Terharu lagi. Ya Allah, bisa sholat di masjid Rasulullah kayak mimpi ya Allah. Warzuqhum minats tsamarat. Dia masih lanjutan surah 14 ayat 37. Karuniakan kepada mereka buah-buahan yang berlimpah. Ini namanya doa cerdas. Nabi Ibrahim tidak berdoa, ya Allah karuniakan kepada kami bibit-bibit unggul. Bingung, tadi kasih bibit unggul mau ditanam di mana? Batuan. Nabi Ibrahim berdoanya doa cerdas. Di tempat ini ya Allah, nggak apa-apa, nggak ada pohonnya, yang penting ada buahnya. Karena kami makhluk pemakan buah, bukan makhluk pemakan pohon. Keren doanya ya. Kalau umroh waktunya singkat, sehari, 3 hari Madinah, 4 hari Mekah. Tapi kalau haji 40 hari, setelah melewati tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, itu udah waktu bebas. Ibadah haji 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 3 mingguan kurang lebih itu kita punya waktu bebas mau jalan kemana-mana. Kadang saya ajak jamaah untuk jalan-jalan ke pasar tradisional di Mekah namanya Muqad, yang sudah ada sejak dahulu. Muqad, kemirinya Depok. Masya Allah Ustaz, ada semangka, ada melon, ada timun, ada pisang, ada jantung pisang, ada jengkol, ada petai, beberapa truk tuh. Ada yang nanya, ini pohonnya di mana ya? Perasaan dari Mekah ke Madinah kita melihatnya pohon korma mulu, nggak pernah lihat pohon petai, nggak pernah lihat pohon melon. Kok semuanya di sini ada? Saya jawab, menek tehe. Ih Ustaz ditanya serius, jawabannya canda. Ih serius kata saya. Saya menek tehe serius. Berkali-kali ke sini, 480 kilo Mekah Madinah, nggak pernah melihat pohon pisang, tapi buah pisang sabrek-abrek. Jantungnya, masya Allah ya Bu ya, jantung pisang kan enak ditumis, direbus dulu biar getahnya hilang, benar kan? Ditumis, masya Allah, cocok jantung pisang ditumis pakai toge kedelai atau daun sop, ya, pakai cabai hijau, benar kan Bu? Ya. Atau dengan tempe yang belum terlalu matang, masya Allah, masya Allah tuh. Ada yang nanya, saya kan suka makan jengkol, kan di sana 40 hari, gak usah bawa jengkol dari sini, ntar beli di sono, banyak, beberapa karung. Kenapa ini terjadi? Efek doa Nabi Ibrahim, warzuqhum minat tsamarat la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur, agar mereka senang. Syukur itu senang. Tinggal di kawasan yang tandus, yang gersang, tapi buah-buahan yang menjadi kebutuhan hidup apa saja ada, ya betahlah, senanglah. Ya. Jadi sekali lagi, aneh tapi nyata, pohonnya mah nggak ada di situ, tapi buahnya berlimpah, masya Allah. Ya. Ternyata sekali lagi ya, ayat ini tuh Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan Islam.
Artinya apa? Membangun peradaban umat manusia dengan Islam. Dimulai dari mana? Memperkuat amal-amal individu. Caranya gimana memperkuat amal individu? Harus ketemu sepekan sekali minimal. Ya, harusnya ngumpulnya sepekan 14 kali. Tapi mempertimbangkan berbagai kesibukan, ada yang pilot, ada yang masinis, ada yang pedagang, sulitlah mengumpul seminggu aja sulit, apalagi seminggu 14 kali. Wes, dengan memohon ampun kepada Allah, memohon ampun, iya kata Allah seminggu 14 kali kita baru bisa merespon sekali kan? Mohon ampun ya Allah karena belum bisa merespon ayat ini sepenuhnya. Ternyata hasilnya dengan ngumpul seminggu sekali dengan berbagai alasan pun masih kayak begini hasilnya. Benar jangan? Apalagi kalau bisa ngumpul seminggu 14 kali. Keren banget ya. Ya, jadi sekali lagi jangan ada yang lamun, berhayal, mimpi, ngarep akan terjadi sebuah peradaban Islam yang besar kalau kita tidak mulai dari membentuk pribadi-pribadi. Kalau Nabi Muhammad gimana? Ternyata Nabi akhir zaman pun yang merupakan rahmatan lil alamin. Kalau Nabi terdahulu diutus hanya untuk kaumnya aja. Benar kan? Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. Ternyata Rasulullah membangun peradaban Islam begitu besar dimulai dari sholat. Surah 73 ayat 1 dan 2. Ya ayyuhal muzzammil, hai orang yang berselimut. Siapa yang dimaksud? Rasulullah Muhammad. Qumil laila illa qalila, bangunlah kamu Muhammad di malam hari untuk sholat, sedikit saja untuk tidur. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, gamblang. Rasulullah membangun peradaban besar dimulai dari amal-amal individu. Makanya bagaimana ya agar amal-amal individu makin melekat dalam setiap pribadi kita? Kita harus ngumpul, diulang-ulang kalimat ini ya. Harus ngumpul sesering mungkin ngomongin Islam. Ya, harus ngumpul seintens mungkin ngomongin tentang bagaimana masa depan Islam, bagaimana masa depan generasi kita. Gamblang ya? Oh, berarti nabi-nabi pertama sampai nabi akhir zaman semua membangun peradaban Islam dimulai dari memperkuat amal-amal individu, memperkuat karakter-karakter individu dengan cara ketemu sesering mungkin. Di surah 17 ayat 36 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kamu bersikap sesuatu yang kamu tidak memiliki dasar ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu bersikap menulis, bikin buku, bikin cerita, membuat kebijakan, ya, dari mulai pemimpin paling bawah sampai pemimpin tertinggi. Allah mengingatkan, jangan membuat sikap yang tidak didasari ilmu. Ya, semua yang kita ucapkan, yang mau kita tulis, yang mau kita ceritakan, yang mau kita sampaikan harus didasari ilmu. Kenapa? Sesungguhnya pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati, ya, kelak semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita, karena Allah sudah mengingatkan kita
1400 tahun yang lalu. Ya, apalagi ngomong di medsos, asal ngomong, udah bisa dipolisikan. Ya. Kan sekarang banyak kasus-kasus kemeja hijau itu yang berawal dari ribut di medsos, saling mencela di medsos, saling menghujat di medsos, udah kan? Akhirnya kan, ya kasus yang paling dekat kan, siapa namanya itu Ferdinand misalnya, itu warga Medan Sumatera Utara yang ngumpulin warga Medan. Apaan? Kalian mah Tuhannya lemah, maka harus dibela-bela. Itu artinya apa tuh? Menista agama kita. Apaan umat Islam Tuhannya lemah bener harus dibela-bela? Tuh Tuhan gue gak harus dibela-bela. Dia karena Tuhan gue dong. Akhirnya sekarang udah ditangkap sama Bareskrim. Gara-gara apa? Cuitan di medsos. Allah 1400 tahun yang lalu udah mengingatkan kita. Jangan asal bicara, jangan asal nulis, jangan asal membuat aturan, jangan asal membuat kebijakan. Kenapa? Kalau tidak dicari ilmu itu gampang ya menjadi senjata orang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan kita lagi bicara merancang masa depan. Ternyata masa depan kita itu berada di kepala kita. Ya. Masa depanmu ada di kepalamu. Ini ayatnya. Ada nggak orang yang bisa ngomong, bisa berbicara sesuatu yang tidak ada di kepalanya? Saya dulu di pesantren, udah ngapalin banget. Jadi yang namanya lomba pidato itu teksnya dihafal. Kita dibuatin teks sama guru kita, suruh dihafalin, ntar mau ada lomba. Ya Allah, begitu naik podium, gemeteran di podium itu yang udah dihafal hilang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau podiumnya apa ya? Hamdan wa syukran apa alhamdulillah ya, lupa. Mikirin podiumnya lupa. Jadi akhirnya apa? Ya kan? Melihat orang, ngeliatin terus gitu. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang tuh. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak ikut lomba pidato. Kalau saya pernah ikut lomba pidato, nggak hilang. Teman-teman juga banyak yang nggak hilang kayak gitu. Ada teman lomba pidato, assalamualaikum, ditutup assalamualaikum, hilang apa ini mana? Saya pernah ngalamin kayak begitu, ya nggak hilang semua, tapi apa ya tadi? Ya. Ada yang saking semangatnya sampai bacanya ketukar. Ya. Lagi lomba pidato ngapalin teks tentang keutamaan ilmu. Ya, hadisnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ya, redaksinya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Saking semangatnya ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli syai'in qadir. Orang ketawa pada bengong. Saya nggak ngeh gitu. Tadi kenapa jadi thalabul ilmi fardhatun ala kulli syai'in qadir? Masa pendengar kan lebih jeli, nggak bisa pidato, tapi melihat orang yang pidatonya bagus sama nggak bagus bisa kita menilai, benar kan? Ya. Jadi sekali lagi nggak bisa sekali lagi tampil di mimbar tapi menilai orang yang ngomongnya enak, menyampaikannya enak, dengan yang ngomongnya nggak enak, menyampaikannya metodenya nggak enak, itu kita bisa menilai. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kembali ke 1736 ya.
Isi kepala kita adalah apa yang dibaca, apa yang dilihat, apa yang didengar. Itu isi kepala kita. Masa sih tiap hari yang ditonton drakor, kalau ketemu orang ceritanya apa coba? Apa Pak Bu? Tiap hari googlingnya drakor. Nanti kalau ketemu orang yang diceritain apa? Drakor pasti. Tiap hari nonton bioskop, ketemu orang yang diceritakan apa coba? Judul-judul film di bioskop, pelakunya, pemerannya. Oh, berarti isi kepala kita adalah apa yang dilihat, apa yang dibaca, apa yang didengar, dan apa yang dirasa. 4. Ya, di ayat yang ini nih, isi kepala kita itu 4. Yang dibaca, yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, fuad. Coba. Nanti akan tumpah isi kepala kita lewat mulut. Yang didengar, yang dibaca, sudah dengar belum kamu? Apaan? Fulan meninggal dunia. Iya udah dengar tuh cerita. Ya, jadi isi kepala kita tuh yang didengar, yang dibaca, yang dilihat tuh cerita kita. Ini kan isinya putih, ditumpahin bisa nggak jadi kopi? Nggak mungkin lah. Ini isinya putih, ditumpahin jadi air susu, ya nggak mungkin lah. Ditumpahin jadi jus, ya nggak mungkin lah. Jadi botol ini hanya akan menumpahkan apa yang ada di dalamnya. Putih ya putih, hitam ya hitam, susu ya susu, jus ya jus. Yang dilihat baik, yang didengar baik, yang dibaca baik, yang dirasa baik, pasti tumpah baik. Kata-kata yang diulang-ulang, ya kata-kata diulang-ulang, lama-lama jadi amal. Diomongin terus, lama-lama jadi perbuatan. Perbuatan diulang-ulang, perbuatan diulang-ulang. Duha. Tadinya duha cuma sebulan sekali, seminggu sekali, 2 hari sekali, tiap hari. Diulang-ulang, jadi karakter, habit. Ya udah di situ takdirnya, itu nasib. Yang dibaca jelek, yang didengar jelek, yang dilihat jelek, yang dirasa jelek, tumpah jelek. Kata-kata jelek diulang-ulang, lama-lama jadi perbuatan jelek. Perbuatan jelek diulang-ulang, habit jadi karakter. Ya di situ nasibnya. 2024 akan seperti apa? Ada di sini. Jadi kalau 2024 belum ada di sini, itu udah gagal ya. 2024 harus sudah ada di sini. Bahkan lebih jauh dari itu sudah ada di sini. Jelas teman? Ya orang-orang udah pada siap, masa kita nggak siap? Harus siap. Jadi kata Allah, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan seperti apa? Sudah ada di kepalamu. Jadi banyak ayat yang memerintahkan kepada kita agar hari esok benar-benar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Yang nggak mempersiapkan segala-galanya siap menjadi orang yang terlibas. Nggak ada orang diam melibas yang bergerak. Sunnatullah yang bergerak akan melibas yang diam. Semeru muntah, material-material panas. Bapak Ibu ada di kaki gunung itu. Entah sebagai penduduk, entah sebagai wisatawan. Begitu melihat semburan material panas, Anda diam di situ, pasti terlibas. Jadi nggak ada diam akan melibas yang bergerak akan melibas yang diam. 2024 sebentar lagi masih diam, pasti akan digilas. Semua kita harus bergerak, mempersiapkan agar hari esok lebih baik, lebih baik lagi.
Apalagi kalau hari ini jelek, besok harus yang baik. Yang baik aja harus lebih baik, apalagi jelek. Ya, masa mau jelek lagi harus lebih baik. Yang baik harus lebih baik lagi ke depan. Jadi sekali lagi, jemaah yang dirahmati Allah, bahwa apa yang diulang-ulang, kata-kata yang diulang-ulang akan menjadi kenyataan itu surah 51 ayat 23. Fa rabbis samai wal ardh innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Demi aku yang menciptakan langit dan bumi, sungguh akan menjadi kenyataan apa yang kamu katakan berulang-ulang. Jadi apa yang dikatakan berulang-ulang, kata Allah akan menjadi kenyataan. Baik itu perkataan baik ataupun perkataan buruk, diulang-ulang, lama-lama dikerjakan. Ya, pekerjaan amal diulang-ulang kan jadi karakter, melekat. Ya disitulah nasibnya. Oh berarti nasib individu, nasib kita kaum, ya sekali lagi sudah ada di kepala kita. Karena mudah-mudahan kita secara individu, kita secara kolektif, secara berjamaah, ya mudah-mudahan akan diberkahi Allah. Besok lebih baik, besok lebih baik, besok lebih baik, besok lebih baik, dan begitulah seterusnya falsafah hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian barangkali yang bisa kita obrolkan, kita diskusikan di pagi hari ini. Ya, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Insya Allah nanti saya jam 9-an kesini lagi. Ya. Kalau enggak, kayaknya sih benar hari ini ya. Jam 9-an saya benar nggak Bu Hada? Ya betul. Bulanan Pak Ustaz. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya sehat, tetap semangat di usia berapapun ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat di usia berapapun dan semoga kita tambah umur, makin produktif, makin besar memberikan manfaat untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk bangsa bahkan negara kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.